Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya masih membersamai saya Pak Denden Nurjaman sebagai fasilitator saya dan Ibu Sri Rahayu sebagai pengajar praktik saya. Kedua-duanya adalah orang-orang yang hebat. Pada tugas ini, saya akan mewawancarai dua orang hebat, yakni Bapak Zainuri SPD selaku Kepala SMKS PGRI Jatiwangi, dan yang kedua yaitu Bapak Deden Septiawan SPDI sebagai Kepala Sekolah dari SMP Raudatul Jannah Raja Galuh. Dan berikut adalah panduan wawancara bersama pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian selain itu ada juga panduan pertanyaan wawancara atau guiding question for the interview. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai wawancara yang pertama, yaitu bersama Bapak Deden Septiawan SPDI sebagai Kepala SMP Raudatul Jannah Kecamatan Raja Galuh. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rasta, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMP Raudatul Jannah, betul Pak ya? Betul. Bersama yang terhormat Bapak Kiai Deden Septiawan SPDI. Ya. Betul Pak ya? Langsung saja Pak Kepala, terima kasih sudah meluangkan waktunya Siap. untuk saya wawancarai terkait materi pengambilan kebijakan keputusan Pak di sekolah. Saya ingin menggali ilmu dari Bapak, apa-apa saja yang perlu dipelajari ya. Mungkin lebih baiknya kita bahasnya sharing saja, Pak. Oh, sharing saja. Ya, sharing saja. Nanti kan ketika sharing itu kita bisa menemukan solusinya bersama. Oh, seperti itu. Iya. Oke, ya. Ya biar kelihatannya santai saja, Pak. Iya, santai aja. Saya juga suka santai. Nah, gitu. Iya, berarti nanti ada beberapa pertanyaan, Pak, yang akan saya ajukan. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab semuanya dan banyak ilmu yang bisa saya ambil nantinya, Pak ya. Iya. Bisa dimulai sekarang, Pak? Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan pertama dari saya, Pak. Selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Enggak, silakan. Ini apa namanya? Subjeknya kemana ini? Objeknya kemana? Ke siswa atau ke guru? Objeknya bisa ke siswa, bisa juga ke guru-guru atau tenaga kependidikan, Pak, yang ada di sekolah Bapak. Ya. Pertama perlu diketahui bahwa SMP Raudatul Jannah itu kan sekolahnya berbasis dengan pesantren, Pak. Ya. Berarti kurikulumnya juga nanti itu akan dipadukan dengan kurikulum pesantren.
Jadi ketika dihadapkan dengan sekolah umum, Ya. ada beberapa aspek yang berbeda karena kita juga mengacu kepada kurikulum dari pesantren. Ya. Permasalahan-permasalahan itu yang sudah saya identifikasi itu adalah dari sumber daya. Kalau misalkan dari produk siswa sih saya kira bagaimana kita yang mengarahkannya saja. Ya. Hanya daripada sumber daya itu dari sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan itu berbeda mungkin dengan sekolah umum. Ya. Nah, ketika berawal kali kami melaksanakan sistem pembelajaran, kami menemukan kendalanya karena memang instruksi daripada Pak Ketua Yayasan itu, tolonglah cari guru yang sekiranya juga berbasis dengan pesantren. Ya. Nah, karena berbasis dengan pesantren itu, maka kami pun menabi kendalanya karena memang hanya segelintir orang saja yang memang dari kalangan pesantren itu yang meneruskan ke jenjang seperti strata 1 ataupun lebih atas gitu, Pak. Jadi permasalahan yang pertama kami itu memulai itu sebelum kami menerapkan pembelajaran kepada murid-murid juga, yang pertama kali itu adalah kita mengadakan training itu justru kepada guru-guru terlebih dahulu, Pak, seperti itu. Dan memang berbeda dengan sekolah umum. Ya, betul. Oke, masih dalam pertanyaan yang tadi, Pak, ya, untuk dilema etika dan bujukan moral. Selama sekolah Bapak berjalan, mungkin pernah ada kasus antara guru sama guru, misalnya guru A dan guru B sama-sama benar sehingga Bapak mungkin sedikit rumit untuk mengambil keputusannya, itu seperti apa, Pak? Yang paling rumit di kalangan guru-guru itu adalah pengaturan jadwal pelajaran, Pak. Oh, begitu. Karena memang latar belakang para guru-guru itu berbeda-beda. Ya. Bahkan ada yang berawalnya dari dia pengusaha online, lalu juga ada ya dari kalangan dia memang seorang kiai juga, lalu memang ada yang di guru yang lain walaupun memang lembaganya berbeda. Artinya dalam pengaturan jadwal juga kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup mereka, Pak. Jadi mereka suka terkadang dalam memilih waktu harinya itu yang memusingkan dari pihak kurikulum, terutama saya pribadi untuk mengatur bagaimana caranya semua kurikulum yang ada di sekolah kita itu tercapai, tidak mengganggu dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Kemungkinan kesulitannya dari sana, Pak. Kebanyakannya itu. Tetapi karena memang tadi menambahkan daripada yang sumber daya itu, bahwa terkadang saya suka memberikan gambaran kepada guru-guru itu, pengajaran di pesantren dengan pengajaran di sekolah itu berbeda. Mungkin saya pribadi dengan guru-guru yang sudah mengajar di pesantren itu justru kalau cara mengajar kemungkinan mereka lebih ahli daripada kami yang sekarang seperti layaknya saya hanya sebagai di sekolah umum. Tapi kan perbedaannya adalah dari segi administrasi guru, perangkat pembelajaran. Jadi mereka belum pengalaman, pada akhirnya itu yang menemukan kesulitan bagi kami bagaimana cara mengarahkan guru-guru untuk menyelesaikan itu. Maklum lah, Pak, ada yang jadi kiai masa harus mengurusi masalah administrasi seperti itu, Pak, ya. Perbedaannya mungkin itu saja lah. Tapi mungkin seorang kiai pun kalau komputer mah punya ya, bisa gitu. Ya paling di kantor-kantor pesantrennya lah. Di kantor-kantor pesantren. Tapi kalau misalkan terus diberikan masukan-masukan, penyemangatan, ya kemungkinan juga bisa sih. Bisa ya. Sekarang juga mereka sudah belajar gitu. Iya. Oke, Pak, dari kasus yang Bapak temukan tadi, berdasarkan pengalaman yang Bapak sudah ambil keputusannya menyikapi permasalahan tadi, misalnya bagaimana, Pak, Bapak selaku pimpinan? Pertama, kalau dari segi pembelajaran masalah perangkat pembelajaran itu, kita kemarin juga sudah sudah melaksanakan INHT, Pak. Ya walaupun memang sebenarnya asupan dari HT saya kira kalau satu hari itu nggak cukup, Pak. Hanya kalau misalkan kita paksakan 1 minggu juga sih biasanya bisa gitu. Ya itu upaya pertama untuk bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan terhadap
penyusunan pemberangkatan pembelajaran. Oh iya. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua masalah tadi yang jadwal dengan berbagai macam profesi mereka di belakang itu. Ya minimalnya begini Pak ya. Kita juga memang kita suka memberikan berupa semacam angket atau apa itu ya. Jadi untuk menawarkan hari apa mereka bisanya sehingga tidak mengganggu terhadap pekerjaan mereka sehari-hari. Ketika itu kita menyesuaikan juga. Nah, kepada yang bentrok pun saya suka menyesuaikan. Ya udahlah, saya bilang ketika Pak kurikulum itu waktunya berbentrokan, tolong untuk semua unsur di Wakasek itu secara legowo yang mau nggak mau harus menyesuaikan dengan mereka yang ada di luar unsur begitu Pak. Berarti lebih ke mengalah Pak ya? Iya begitu. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya saya lihat lebih bijak Pak ya. Boleh saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya? Pertanyaan yang selanjutnya itu, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu seperti apa Pak? Contoh kasusnya seperti apa Pak? Kalau di sekolah Bapak misalnya seperti tadi, berarti kan di satu sisi ada guru yang nyabang atau punya pekerjaan di luar seperti yang Bapak sebutkan tadi. Untuk kepentingan beliau itu kan punya mungkin punya alasan Pak ya. Pekerjaan mereka dilihat dari nilai kebijakan, mungkin salah satu alasannya sebagai tumpuan penghasilan untuk menghidupi anak istrinya. Nah sementara di sisi lain mereka juga bekerja membantu Bapak di sekolah ini, juga sudah menyepakati bahwa punya tanggung jawab di sekolah Bapak gitu. Nah untuk menyikapinya seperti apa Pak itu? Mengapa? Untuk yang perlu diingat juga dari awal Pak Rasta, bahwa kami di sini sekolahnya itu kan berbasis pesantren. Justru ini keistimewaannya Pak. Ketika beliau itu tidak bisa hadir, dan ternyata memang beliau juga suka menitipkan tugas kepada invalar yang ada di kami. Ketika memang pekerjaannya, tugasnya sedikit sudah selesai, ketika kekosongan itu enaknya justru kurikulum pesantren yang masuk. Materi-materi gitu. Sebagai contoh misalkan, ketika guru PAI itu tidak bisa hadir, dan dia sudah menitipkan tugas kepada pihak unsur, misalkan unsur kurikulum, ketika pekerjaan sudah selesai dan masih ada waktu lagi panjang, maka yang masuk kita tanamkan pendidikan pesantren di sana. Oh begitu ya. Jadi setiap waktunya itu anak-anak itu tidak ada jeda yang terlalu lama lah dari satu pelajaran ke pelajaran yang lainnya. Begitu. Jadi kita juga memahami mereka, tapi selama ini memang mereka tetap konsisten ketika memang tidak ada perkara yang penting di luar sana, yang mereka suka hadir. Tetap bertanggung jawab. Terhadap. Karena perlu ketahui Pak Rasta. Jadi ketua yayasan itu sebagai guru besar. Jadi semua rata-rata guru-guru yang mengajar di sana itu adalah murid-murid daripada pakai di ketua yayasan. Jadi ketika satu instruksi itu ada, maka takdim kepada kiainya itu justru lebih banyak, sehingga tanggung jawabnya ke sekolahnya juga ada. Itu kekuatan yang tidak ada di sekolah umum Pak ya? Ya begitulah, jadi semacam ikatan emosional Pak, antara murid dengan guru gitu. Takzimnya dari santri terhadap kiainya. Nah seperti itu. Itu bagus Pak ya. Sudah tertanam itu Pak? Sudah tertanam Pak. Budaya yang baik. Oh iya. Siap, lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur untuk untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul itu Pak. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita tidak akan menunda waktu Pak. Pertama, lebih cepat lebih baik ya, Pak ya. Tidak akan menunda waktu yang pertama. Karena mungkin ini juga keistimewaan diri kita Pak. Kita itu rapat itu nggak kenal waktu Pak.
karena kita dulu berbasisnya pesantren, rapat malam pun jadi, Pak. Oh iya. Gitu ya, asal ada minuman semacam ini, Pak. Iya. Lalu kopi, sudah cukup lah bagi ya bagi kami itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Iya. Lalu kami juga kan acuan kami juga itu terpacunya kepada sekolah yang lain juga yang sama-sama berbasis dengan pesantren. Jadi kita sering bermusyawarah ya, kalau misalkan kata teman-teman guru sih bahasanya kita itu ngopi gitu, ngobrol perkara iman. Ngopi itu. Iya, jadi walaupun ada masalah tidak masalah pada satu bulan sekali itu kita itu wajib kumpul, Pak. Untuk membicarakan program itu. Berarti bisa dikatakan sudah dijadikan sebagai tradisi atau rutinitas ya, setiap bulannya ada acara ngopi. Iya, jadi kalau contoh Pak sekarang nih siswanya misalkan ada yang pindah. Ya itu karena memang kita dekat dengan jadi orang-orang yang gurunya juga dekat dengan pihak-pihak pesantren. Jadi bisa diselesaikan pada hari itu juga. Jadi tidak boleh menunggu karena memang kalau kata ketua yayasan itu saya nggak mau ribet dengan permasalahan kecil semacam ini, makanya udahlah kita laksanakan secepat mungkin gitu. Ya. Gitu. Berarti karena didasari oleh sudah terbiasa di pesantren, di pondok, artinya untuk bermusyawarah itu bisa tidak terhalangi waktu, misalnya karena malam ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Malam juga jadi deh kita. Iya. Ya, itu suatu keuntungan Pak. Kalau di sekolah langsung kan sulit ya Pak. Sulit. Pernah nggak Pak ngopi sambil malam-malam? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nanti dimarahin istri ya. Iya. Kalau di pesantren justru sudah paham Pak istrinya juga. Iya. Ketika bilang ada panggilan pakai, udah istri kita diam. Karena istrinya pun ngerti Pak. Iya, ngerti gitu. Betul. Itu kelebihan Pak, betul yang ada di pesantren. Kalau di sekolah saya enggak ya, seperti Pak Kiai tadi bilang. Dilanjut lagi Pak Yayan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif Pak. Sementara ini sih saya selalu menggunakan kebijakan-kebijakan yayasan. Ketika kita berbicara permasalahan semacam itu, bahkan kalau misalkan seandainya ada diskomunikasi juga di antara kami. Ketika kita menyebutkan nama ketua yayasan, semuanya selesai Pak. Ketika kita menyebutkan nama yayasan, jadi semuanya juga misalkan saya contohkan beginilah. Ada masalah apa nih? Misalkan mereka ada permasalahan di luar sana yang memang kita tidak tahu. Kata Pak Kiai, ingat komitmen awal, selesaikan masalah tanpa harus mengorbankan apapun. Jadi terkadang ketika ada pembicaraan semacam itu, jadi mereka tuh seakan-akan, waduh, ini guru saya bilang kayak gini nih. Takut juga kan? Akhirnya mereka cepat menyelesaikan di luar, lalu ketika itu datang ke sekolah untuk menyelesaikan semuanya. Nah, walaupun memang saya itu sukanya begini, kita itu terkadang ketika pembahasan masalah, apalagi masalah etika Pak, ya secara itu kita akan adakan pendekatan secara psikologis mereka. Jadi ketika dengan pendekatan psikologis kan kita enak tuh menyelesaikan masalahnya. Ketika kita menyapa aya naon sabenerna. Nah, artinya ketika kita sama-sama emosional, sama-sama ada kedekatan secara psikologis juga, akhirnya mereka mengutarakan permasalahan mereka, sehingga kedepannya kita mencari solusinya sama-sama. Begitu semacam itu. Jadi intinya tahapan itu prosesnya musyawarahkan dengan pendekatan psikologis Pak. Gitu. Itu Bapak selaku pimpinan langsung yang langsung pendekatannya. Langsung. Terkadang kita yang karena memang ada kedekatan, ketika mereka tidak bisa datang ke sekolah, ya kita mendekati rumahnya. Kita datang ke rumahnya silaturahmi. Bapak sendiri yang datangi? Datang sendiri. Ya karena kita kan baru awal. Jangan jelas mah jangan sampai pakai yang turun langsung saja.
Termasuk kalau misalnya ada dua pihak, misalnya antara guru A dan guru B, Ya. berarti Bapak lakukan pendekatan psikologis kepada kedua guru tersebut. Iya, kalau misalkan mereka berseteru, sama ini memang belum ada perseteruan Pak. Di kalangan dua, misalkan dua guru itu belum pernah. Tetapi karena kalau misalkan berselisih paham ketika berebut jadwal itu ya udah. Artinya harus ada yang mengalah pekerjaan mana yang sekiranya tidak terikat, ya berarti itu bisa improv. Gitu ya. Gitu di belakang. Dengan berpedoman tadi seperti yang Bapak bilang tadi, atasi masalah tanpa harus mengorbankan apapun. harus mengorbankan apapun. Iya, gitu. Baru dengar saya. Tapi bagus itu Pak ya. Merupakan ilmu yang besar. Iya. Dan kayaknya saya harus belajar banyak Pak tentang itu ya. Sekarang begini Pak, ini contohnya. Ini kebijakan dari ketua yayasan. Ya. Hal di pesantren itu dulu itu ada urgen Pak. Ada kegiatan pesantren yang memang berbenturan dengan sekolah. Ya. Sehingga sekolah diliburkan karena ada kegiatan pesantren yang mendadak. Pada akhirnya saya tidak bisa hadir Untuk mengikuti acara itu. Saya belum pernah sekalipun mengatakan wayahna kudu hadir. Daik belum pernah. Ketika saya bilang, Pak Kiai saya nggak bisa hadir nih, mohon maaf karena ada masalah ini. Ya udah nggak apa-apa, masih ada yang lain. Selesai Pak. Iya. Ketika berbenturan semacam itu, tapi sementara ini di kalangan guru-guru kita belum pernah ada yang berseteru, belum pernah ya. Iya. Berarti suatu indikator bahwa sekolah yang Bapak pimpin ya fine-fine saja Pak ya. Ya sementara ini sih fine-fine saja. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga Pak. Amin. Pak. Iya. Masih banyak Pak. Masih banyak Pak. Kalau bisa singkat saja Pak ini. Waduh. Saya mau pulang ini. Nggak apa-apa. Kita kan ngopi bareng. Iya. Nanti malam Pak bisa diacarakan yang lain Pak. Acara lain. Iya. Jangan hanya lewat di sini saja Pak. Oh siap Bang. Ya. Dilanjut lagi Pak ya. Siap. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang mempengaruhi untuk Bapak mengambil keputusan, seperti itulah garis besarnya. Ya kebutuhan mereka. Kebutuhan? Iya, karena kita pertama sekolah kita kan sekolah swasta Pak. Iya. Sementara ini kan dibiayai juga oleh yayasan. Jadi ketika kita dibenturkan dengan kebutuhan mereka yang begitu besar, lalu ada juga semacam bisnis mereka yang sudah berjalan lama, sehingga mengakibatkan sekolah kita itu ya harus dipadukan dengan kurikulum pesantren. Lalu juga karena latar belakang mereka juga ustaz, kiai, terkadang kan mereka juga mementingkan lembaga yang mereka miliki, gitu, sehingga ketika memang harus dipilih, ya berarti ya kita yang harus paham dengan kondisi mereka. Tantangannya hanya itu saja Pak. Tetapi karena memang tantangan itu sudah kita antisipasi, dengan itu enaknya ketika kita basis di dalam satu yayasan ada dua lembaga itu gitu. Tantangannya sementara ini adalah kebutuhan mereka yang berbenturan, lalu juga memang mereka punya lembaga masing-masing di tempat mereka sendiri. Dan Bapak selaku pimpinan ya harus lebih memahami. Iya, justru itu. Terkadang memang tantangan itu macam itu juga, saya juga terkadang ada suatu misalkan ada berkas yang cepat diselesaikan tuh. Mereka nggak bisa. Ya mau nggak mau kita harus turun langsung. Harus turun juga ya. Ya ada demi itu kan demi anak-anak juga gitu. Iya, betul. Yang penting kita sama-sama jalan saja Pak. Ya, terus sama itu tantangan yang paling berat itu di sana. Di sana. Masalah kebutuhan hidup dan juga mereka punya lembaga masing-masing. Iya. Itu sama-sama jalan Pak, yang saya tertarik dengan istilahnya ya. Iya. Ya walaupun kita harus turun langsung Pak. Pengorbanan lagi. Iya. Iya, itu nilai seorang pemimpin yang bersedia untuk melakukan pengorbanan untuk turun langsung ke lapangan.
Oke, lanjut Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala, atau tata kala itu mungkin bisa disederhanakan dengan istilah jadwal Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, dilema etika kasusnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tadi untuk menyelesaikan permasalahannya Pak? Tadi saya udah utarakan bagaimana cara pembicaraan masalahnya, sudah saya utarakan kemarin ya Pak. Tadi itu saya tuh habis membicarakan masalah kapan waktunya untuk menyelesaikan masalah. Iya. Amanat pakai bahwa kita harus cepat ya cepat. Jadi secara kondisional saja Pak. Ketika ada kasus cepat langsung selesai. Ketika ada kasus cepat langsung selesai. Oh iya. Seperti itu. Udah terjawab di pertanyaan tadi Pak ya? Iya. Malam-malam pun oke. Malam-malam pun oke, yang penting jangan dilihat berlarut-larut lah. Betul. Dan lebih cepat lebih baik Pak ya. Betul, udah terjawab di depan tadi. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau beberapa orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tadi Pak? Dilema etika. Sebenarnya saya dengan guru-guru itu tidak ada jarak Pak. Karena kita basisnya kan sama. Kita pernah hidup bareng sekian tahun di penjara suci Pak ya. Penjara suci? Iya, kalau kita identiknya pesantren itu penjara suci Pak. Karena kita nggak bebas Pak. Kita harus nurut aturan kiai juga aturan pesantren. Nggak bisa pulang seenaknya, enggak. Makanya kita menyebutnya penjara suci. Penjara suci. Dan sudah terbiasa menjadi narapidana suci. Nah, begitu. Jadi maksudnya, karena kita tidak ada jarak, sebenarnya yang membedakan antara saya dengan guru-guru itu, kebetulan saya menjadi kepala, guru-guru menjadi guru, gitu. Jadi sebenarnya itu yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Kita teman, kita keluarga, walaupun memang status di sekolah kita jabatannya berbeda. Jadi dari sisi latar belakang dan rekam jejak kita itu sama. Makanya enak ketika itulah yang membantu sekolah kami dalam menyelesaikan dilema yang tadi. Berarti sudah terbangun dari awalnya. Dari awalnya sudah ada. Senasib sepenanggungan menjadi narapidana suci di penjara suci. Waduh, mantap. Banyak ilmu yang harus saya pelajari dan saya dapatkan di awal ini. Mungkin cuma awal Pak ya, kedepannya saya pengen belajar lebih. Waduh, saya bukan apa-apa Pak Rasta. Bahkan mungkin saya banyak belajar nanti dari Pak Rasta. Saya dari obrolan ini ternyata banyak hal yang baru Pak. Contohnya penjara suci tadi. Dilanjut lagi Pak Yaya. Kok jadi mata saya agak ini Pak, bentar. Oh ya ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak ya, dalam obrolan ngopi kita, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, Bapak Yai petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya mungkin setelah Bapak menjadi pimpinan di sini, mungkin sudah menghadapi beberapa kasus. Nah, dari penyelesaian kasus-kasus tersebut, apa yang sekiranya sudah Bapak petik, Pak? Sabar, Pak. Sabar? Iya, sabar untuk mengerti kepentingan orang. Sabar untuk mengerti kepentingan orang. Iya. Bisa dipaparkan lebih rinci, Pak? Tadi dari kasus itu kan kebanyakannya kita itu sabar. Iya. Sekarang kan kalau misalkan seandainya begini, kalau kita tidak punya tanggung jawab, ya, berarti kita nggak punya sabar juga. Ketika punya sabar juga. Iya, ketika kita tidak punya tanggung jawab kan. Ya. Artinya ketika kawan-kawan saya itu tidak bisa melakukan apapun terhadap sekolah kan, mau tidak mau kita sendiri yang harus menyelesaikan. Kalau seandainya kita tidak bersabar, buat apa? Kalau seandainya kita tidak bisa tanggung jawab, ya buat apa? Jadi dari kesana kesadaran, kesabaran, tanggung jawab itu memang harus Pak, harus dikedepankan. Makanya sabar itu harus mengerti dengan kepentingan orang. Iya,
Iya. maka kita pun nanti akan dimengerti oleh orang lain. Sabar mengerti orang lain, kemudian bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga masalah selesai, Pak ya. Iya. Kata kuncinya sabar tadi, Pak ya. Oke, Pak Yai. Sudah banyak ya pertanyaan yang saya ajukan, kemudian sudah banyak juga Pak Yai menjawab. Paparan-paparan sudah begitu gamblang, pertanyaannya sudah dijawab semua. Untuk selanjutnya saya berharap apa yang saya dapat ini bisa saya petik juga, Pak, sebagai pengalaman buat saya juga. Dan diaplikasikan di tempat sekolah saya mengajar. Kemudian terima kasih Pak Kepala sudah membantu saya, bersedia saya wawancarai, dan terima kasih lebih besar lagi Bapak sudah bersedia berbagi ilmu kepada saya. Siap. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Amin. Kemudian selanjutnya Bapak bisa lebih sukses lagi memimpin sekolah yang Bapak pimpin. Amin. Sepertinya itu saja, Pak. Saya lain waktu mungkin akan lebih membawa banyak pertanyaan, lebih banyak lagi pertanyaan yang saya bawa. Ya. Aduh, tolong jangan berat-berat, Pak. Pak, saya senang dengan ya mudah-mudahan juga Pak Rasta sharing di karirnya tambah meningkat, Pak. Amin. Disehatkan Terima kasih, Pak Yai. dengan Amin. keluarganya. Ya. Lalu tetap fokus terhadap pembelajaran kita sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, Pak. Pak. Seperti Terima itu kasih. mungkinnya, Pak ya. Ya. Oke, lain waktu silakan Bapak untuk bisa datang kembali ke sini. Alhamdulillah. Nanti Ya, kita terima bisa kasih, Pak. sharing-sharing lagi. Iya, siap. Mungkin nanti apakah syukur-syukur sih kita tidak hanya air putih seperti ini, Pak. Ada warna-warninya lah. Warna-warni. Iya, ada yang hitam, Iya. ataupun yang coklat gitu, Pak. Biar nanti Bapaknya juga segar, saya juga segar jawabannya, Pak. Saya pikir Bapak Kiai itu minumannya air putih gitu. Ternyata doyannya ini buat yang para umat, Pak, kalau putih. Oh, gitu. Kita biasanya dopingnya dengan kopi hitam. Kopi hitam. Iya. Oke lah nanti ya. Berarti nanti kita ngobrolnya di kafe, Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Yai atas semuanya. Mungkin itu saja acara wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMP Raudatul Jannah, yakni Bapak Kiai Deden Setiawan SPDI. Oke, demikian saudara-saudara dimanapun Anda berada, itulah wawancara saya bersama Pak Kiai terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan untuk di lembaganya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk wawancara yang kedua, yaitu saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yakni Bapak Zainuri SPD selaku Kepala SMKS PGRI Jatiwangi. Namun sebelumnya, karena kondisi beliau sedang tidak sehat dan sedang berbaring di rumah sakit, maka telah kami sepakati untuk melaksanakan wawancara ini menggunakan voice note WhatsApp. Selamat menikmati. Assalamualaikum Pak Kepala, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rasta, selamat siang. Mohon maaf Pak Rasta, sudah 3 hari ini saya cenderung tidak sehat, sehingga rencana acara Pak Rasta mewawancari saya lewat voice note WhatsApp aja ya. Semoga tidak mengurangi maknanya. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu istirahat Bapak jadinya ya. Ya, tidak apa-apa. Mangga. Apa saja yang
akan Bapak tanyakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Langsung saja ya Pak. Pertanyaannya sekitar masalah kebijakan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pertama nih Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, Pak Rasta. Selama saya memimpin di SMK PGRI ini dalam menghadapi kasus-kasus yang muncul, saya harus bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam dilema etika yang masuk ke dalam bujukan moral. Pada dasarnya kasus-kasus yang termasuk pada dilema etika yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan bujukan moral berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Ya, jika kasus yang muncul mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan, biasanya saya mengidentifikasi ke dalam permasalahan yang rumit, sehingga untuk mengambil keputusannya tidak boleh terburu-buru, harus betul-betul tenang. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Biasanya yang saya jadikan landasan adalah keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan, resiko dari pengambilan keputusan, serta peraturan yang ada di sekolah kita. Jika permasalahannya lebih berat lagi, saya berkolaborasi dengan waka-waka sesuai dengan pokok permasalahannya. Dan lebih jauh, untuk lebih berat saya diskusikan di forum kerja kepala sekolah atau FKKS. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, biasanya saya analisis dulu, Pak. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Kemudian diidentifikasi bahwa permasalahan tersebut termasuk kecil, sedang, atau besar. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan mengandung konsekuensi. Ada pihak yang mempunyai kepentingan mulai mungkin tersakiti pada beberapa kasus, tapi hampir pada semua kasus yang saya hadapi selalu terlebih dahulu diupayakan untuk win-win solution. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya agak panjang nih Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau istilah lainnya jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, Pak. Hampir setiap kasus itu sifatnya insidental. Mungkin lebih tepatnya bukan jadwal, tetapi waktu penyelesaian masalah atau kasus itu bergantung pada berat atau ringannya kasus tersebut. Semakin berat kasus, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Namun, tetap diupayakan secepat mungkin kasus diselesaikan lebih baik. Bentuk atau prosedurnya seperti saya jelaskan di jawaban pertanyaan sebelumnya. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada tentunya saya tidak bisa sukses sendiri. Saya dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah dan stafnya yang hebat-hebat yang saya percayai. Seperti Pak Rasta, ketahui jika ada kasus terkait kekurikuluman, maka saya mengajak Bapak dan Pak Aji untuk berkolaborasi. Terkait kesiswaan, maka saya berkolaborasi dengan Pak Taufik. Begitu juga dengan waka-waka yang lainnya, sesuai dengan bidangnya. Apabila kasusnya lebih besar, biasanya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan kepala sekolah di forum kerja kepala sekolah atau FKKS. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Baik, Pak Rasta. Seorang kepala sekolah itu harus sering-sering introspeksi diri, merenung, mengevaluasi, serta merefleksi keputusan-keputusan yang sudah diambil. Nah, hasil dari semua itu saya jadikan bekal dan pengalaman untuk menghadapi atau menyelesaikan kasus-kasus yang timbul di masa yang akan datang. Hal ini penting saya lakukan karena keputusan apapun, kebijakan seorang pemimpin akan berdampak pada banyak pihak. Baik Pak Kepala, sudah banyak pertanyaan dari saya dan Bapak sudah menjawabnya dengan begitu detail, gamblang, banyak ilmu kepemimpinan yang dapat saya petik Pak. Dari pemaparan Bapak tadi, saya berharap semoga bermanfaat bagi saya dan akan saya tularkan kepada rekan-rekan saya Pak. Mohon maaf Pak sudah mengganggu istirahat Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh. Semoga bisa secepatnya bergabung lagi di sekolah kita Pak ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rasta, amin, amin. Terima kasih juga untuk doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sudah menyelesaikan wawancara bersama
kedua kepala sekolah, dan dari kedua kegiatan tersebut saya akan menyampaikan analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara tadi, yaitu kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan berusaha memberikan kenyamanan bagi semua pihak, namun tetap masih pada koridor atau jalur yang benar. Yang kedua, tidak ada lagi pertanyaan mengganjal karena jawaban kedua pemimpin telah secara gamblang menjawab semua pertanyaan wawancara. Yang ketiga, yang saya dapatkan dari wawancara tersebut adalah ilmu yang sangat berharga seputar pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, bagaimana memanage diri dan emosi dalam pengambilan keputusan, bagaimana pula kita berupaya seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan dalam pengambilan keputusan tanpa disadari telah menggunakan prosedur 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya untuk analisis dan refleksi yang kelima, yaitu rencana kedepannya. Kedua pemimpin tersebut akan menyiapkan prosedur khusus dalam mengambil keputusan dan merefleksikannya, sehingga menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Kemudian yang keenam, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang tepat, bijak, dan nyaman bagi semua pihak. Dan yang terakhir, yaitu saya akan menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi murid, kemudian melebar pada lingkungan sekolah, dan akhirnya pada lingkungan masyarakat. Selanjutnya berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Semuanya saya dapatkan pada kegiatan wawancara tersebut, sehingga pada checklist refleksi wawancara ini saya cantumkan huruf A sebagai jawaban bahwa semuanya ada. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Dari hasil diskusi atau wawancara yang saya laksanakan, semuanya ada dan saya cantumkan huruf A sebagai jawaban ada. Tugas yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dalam wawancara yang sudah saya lakukan,
ada rencana yang sudah dipaparkan selaku jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga pada checklist refleksi wawancara ini saya cantumkan huruf A sebagai jawaban ada. Kemudian tugas yang keempat yaitu bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Sama pada saat saya melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, saya sampaikan saya akan melakukan apa ke depannya. Sehingga pada checklist refleksi wawancara ini saya cantumkan huruf A sebagai jawaban ada. Tugas yang kelima yaitu secara teknis, kejelasan suara atau tulisan di video atau log naratif Anda. Format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya, atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Baiklah, untuk tugas yang kelima ini, karena saya mengumpulkan tugas ini dalam format video, maka saya sudah mengecek semuanya sebelum saya upload ke YouTube, dan insya Allah dalam kondisi baik dan sudah siap sesuai dengan tuntutan tugas. Sehingga pada kolom checklist refleksi wawancara ini saya cantumkan huruf A dengan arti jawabannya ada. Selanjutnya tugas yang terakhir, yang keenam, secara teknis juga, durasi waktu atau panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Ya, sudah saya uji dan saya cantumkan huruf A sebagai jawaban ada. Baiklah, itulah tugas pemaparan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Dari paparan yang saya sampaikan tadi, saya berharap semoga ada hal atau kebajikan yang bisa diambil manfaatnya bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.